Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia, khususnya untuk pecinta kambing dan domba semuanya, selamat datang di domba kita dan selamat datang juga di TNG Farm Klaten ya teman-teman. Dimana salah satu peternakan kambing dan domba yang beralamat di Karangnongko, Kabupaten Klaten teman-teman. Ini alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya bisa langsung ketemu sama owner atau pemilik langsung dari TNG Farm ini ya teman-teman. Beliau adalah Bapak Eko Utomo. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi menjelang siang Pak Eko. Selamat pagi Mas, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman dari para penonton setia domba kita. Siap, mungkin kita perkenalan dulu ya Pak Eko ya. Boleh. Selamat datang di channel YouTube-nya domba kita. Mungkin untuk teman-teman atau sahabat-sahabat domba kita, ada beberapa yang belum kenal sama TNG Farm dan ada yang belum kenal dengan jenengan beliau Pak Eko. Monggo. Oke, baik. Halo para sahabat domba kita. Perkenalkan, saya Eko Utomo. Saya adalah pemilik dari TNG Farm di Klaten. Jadi di daerahnya kecamatan, tepatnya di daerah Karangnongko, desanya Desa Blimbing. Jadi TNG Farm ini merupakan peternakan kambing dan domba, kurang lebih total yang indukan populasinya sekitar 300 ekor. Jadi 150-nya domba, 150-nya adalah kambing merah. Ya. Siap. Oke Pak, untuk memulai video kali ini Pak, mungkin banyak teman-teman ya Pak ya, untuk subscriber sahabat domba kita juga, dan untuk teman-teman yang lain yang kira-kira Pak mau belajar breeding di peternakan domba ini Pak, mungkin ada salah satu tips-tips dari TNG Farm, khususnya dari Pak Eko sendiri. Oke, jadi ini bicara tentang breeding ya. Oke. Breeding itu artinya pembiakan, pengembang biakan gitu ya. Jadi kita mengawinkan, kemudian memperanakkan. Ya. Nah, kemudian tujuan akhir dari breeding ini sama dengan trading, sama dengan pengemukan. Sebenarnya adalah bahwa hasil dari breeding kita, kalau breeding itu hasilnya adalah cempe-cempe yang sudah siap sapih, yang usia 5-6 bulan, dijual dan harus laku. Kalau nggak laku nanti rugi Mas. Ya. Jadi harus laku. Nah, artinya apa? Pada saat kita mau mulai breeding misalnya, kita harus ngeliatin tujuan akhirnya. Jadi kalau seorang breeder domba, saya fokus khusus ya, tentang domba gitu ya. Mungkin teman-teman sahabat namanya juga domba kita kan. Iya, Pak. Fokus sekali di dalam domba. Breeding domba yang bagus itu adalah jika sesudah 6 bulan, Mas. Siap, Pak. Sesudah 6 bulan itu minimal bobot dari cempenya itu 25 kilo. Siap. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya Pak? Selama 6 bulan. Itu bisa sudah harus 25 kilo. 25 karena kilo. Pertanyaan kenapa sih harus dihitung 25 kilo? Karena zaman sekarang nih Mas ya. Zaman sekarang itu kalau jual beli, kebanyakan masih jogrok atau udah lebih banyak yang kiloan. Kiloan. Nah, oleh karena itu target kita misalnya 25 kilo sesudah 6 bulan. 25 kilo sudah 6 bulan. Artinya kalau misalnya sekarang harga domba untuk yang breeding itu antara 60 sampai 80, kalau misalnya pedaging 55 60 gitu ya. Anggaplah 60.000. 60.000 kali 25 itu berapa? 1,2 sekitar 1,3,5 lah ya, sekitar 1,3 sekitar itulah gitu ya. Itu harus kita hasilkan di dalam breeding kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, pasti Mas saya yakin. Bagaimana sih caranya agar kita bisa beternak dengan baik dan benar, agar kemudian cempenya bisa 25 kilo sesudah 6 bulan. Betul, gitu kan Mas ya? Pak. Iya. Sering yang ditanyakan teman-teman juga gitu. Caranya gitu. Termasuk ini, pertanyaan yang paling sering muncul pasti adalah, apakah kita harus mulai dengan yang sekarang, seri dorper? Nah. FF-nya awasi. Nah, FF-nya Suffolk, atau bahkan full blood, atau kita pakai lokal. Nah, pertanyaannya pasti banyak seperti itu. Nah, kalau pertanyaan itu jawabannya sebenarnya agak bercabang begini, tergantung teman-teman ini dari sudut pandang modal, apakah modalnya memang pas-pasan saja, benar-benar pemula, atau Anda adalah misalnya pensiunan atau calon pensiunan yang wah nanti saya mau menikmati hari tua, wirausaha.
Nah, ini terkait dengan modal. Kalau modalnya di bawah 100 juta gitu ya, 100 juta, 50 juta, atau lebih kecil lagi 30, 20, dan 10, itu akan berbeda saran saya terhadap mereka yang modalnya lebih dari 100 juta. Ya. Artinya kita mulai dari yang modalnya kecil dulu ya, Siap. mau 10 juta, 20 juta gitu ya. Saran saya breeding itu tidak harus dimulai dengan yang mahal-mahal. Kita bisa mulai dari posisi berapapun modal yang kita miliki, tetapi sesuai dengan kemampuan kantong kita. Siap. Jadi kalau misalnya Anda adalah dengan modal yang pas-pasan, itu bisa mulai belanja, beli indukan gitu ya, yang lokal misalnya ya, Gibas, ekor tipis. Nah, itu sebagai indukan. Ya. Tetapi saran saya ya, Pak. Walaupun indukan dari lokal, jangan yang kualitasnya jelek. Saya bilang kalau kualitasnya jelek itu apa? Secara fenotip bagus dan minimal beratnya kalau dere di atas 25 kilo. 25 kilo itu minim ya Pak ya? Untuk dere ya Pak untuk ya? derenya. Kalau nah, untuk laktasi, udah laktasi 2, 3 segala macam, minimal harus 35 kilo. Minimal itu ya Pak ya? Nanti saya akan jelaskan kenapa begitu. Kandang koloni ya Pak ya? Baru masuk kandang koloni untuk yang dere. Yang tadi Gibas, ekor tipis gitu ya. Nah, atau Garut juga boleh, walaupun harga Garut kan sedikit lebih mahal. Lebih mahal, betul Pak. Nah, berikutnya untuk pejantannya gimana? Untuk pejantannya Anda bisa memakai misalnya cross texel. Atau seri yang cross yang lain, Mas. Iya. Cross Dorper, cross Awasi, cross Suffolk dan lain sebagainya boleh. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu loh. Nah, caranya kan mungkin ada juga pertanyaan yang lain nih. Caranya adalah bagaimana supaya caranya lebih cepat. Karena kalau kita beli dalam kondisi belum bunting ya, dere ataukah sudah laktasi yang sudah punya anak gitu, itu makan waktu yang cukup panjang. Saran saya supaya menghemat biaya kapek itu biaya modal investasi, itu Anda beli dalam kondisi bunting. Buntingan ya Pak ya? Buntingan lokal, atau kalau modal cukup kuat gitu ya, beli yang betina-betina yang cross. Tapi dalam kondisi bunting. Artinya apa? Kita di fase-fase awal, di waktu-waktu awal itu sebenarnya belum membutuhkan pejantan, Mas. Misalnya udah bunting 2 bulan, 3 bulan, harganya sih sedikit mahal, tapi kita udah pasti nih, udah bunting tanpa harus mengawinkan. Jadi kebutuhan untuk pejantannya belum muncul tuh, Mas. Belum muncul ya Pak ya? Belum bisa muncul. ditunda dulu ya Pak ya? Bisa ditunda dulu kan, uangnya bisa untuk operasional pakan dan lain sebagainya, atau membuat kandang. Nah, walaupun saran saya lagi ya, kalau membeli buntingan bukan apa-apa nih. Lebih baik saya sarankan ke peternakan. Kenapa ke peternakan? Khususnya teman-teman peternakan yang sudah memiliki recording atau bahasanya peternakan yang modern. Recording itu apa? Atau pencatatan itu apa? Ini betina saya ini usianya berapa, bobotnya berapa, dikawinkan oleh pejantan yang mana. Sehingga pada saat nanti Anda beli itu, pada saat melahirkan di kandang Anda, itu kondisinya sudah dalam tanda kutip ya, lumayan terjamin bagus. Siap, untuk kualitasnya ya Pak? Iya, kalau beli di pasar, mohon maaf, kita nggak tahu nih, ini kawinnya sama siapa, terahnya seperti apa, kan terah itu kan penting banget Mas. Betul Mas. Nah, itu adalah saran dari saya. Nah, sesudah misalnya berjalan setahun, 2 tahun, mulainya tadi misalnya 10 ekor, gitu ya. Kalau sudah mulai berpengalaman segala macam, itu bisa naik kelas, Mas. Naik kelas itu artinya apa? Naik kelas betinanya, itu betina-betina yang cross. Langsung naik yang cross Awasi, cross Dorper, cross Suffolk. Nah, pejantannya dari yang sebelumnya cross, naik ke yang seri F. Mulai dari F1, F2, F1 Dorper, F1 Awasi, F1 Suffolk kalau ada misalnya, supaya apa naik kelas. Kalau sudah berjalan lagi lebih lama 3 tahun, nah baru Anda bisa masuk ke seri yang lebih tinggi, yaitu pejantannya adalah pejantan-pejantan yang full blood gitu ya. Tetapi ingat ya, kalau teman-teman beli yang full blood, saran saya, satu sudah punya pengalaman karena harganya mahal. Sekarang harganya sudah turun ya, sekitar 20 jutaan ya Pak 20 jutaan sekarang, kalau dulu sampai 30-an. 30-an juta. Nah, untuk beli yang full blood itu Anda sudah harus punya pengalaman breeding, dan syaratnya punya betina paling tidak nih minimal 30 ekor untuk satu full blood.
lebih banyak lebih baik. Sampai 30-50 ekor satu full blood boleh. Supaya apa? Harga beli dari full bloodnya nanti bisa di cover dari cempe-cempe yang dihasilkan. Kalau Pak, saya mau beli nih full blood pejantan satu, tapi saya punya indukan cuma 10 ekor, jangan. Nanti rugi. Lagi. Kalau untuk kembali lagi ke pejantan full blood tadi ya Pak ya. Kalau untuk normalnya Pak, untuk bagusnya itu untuk koloni itu di satu jantan untuk berapa betina Pak? Tergantung usia dari pejantannya. Ya, jadi Pak, ya? Pejantan itu kayak manusia Mas. Masih muda gitu, kualitas spermanya kurang bagus. Saya definisikan masih muda itu kalau usianya di bawah 1 tahun. 1 tahun ya Pak. 1 ya? sampai 1,5 tahun bisa untuk uji coba. Jadi saran saya jangan dikawinkan sebelum usia 1 tahun. Siap. Jadi disiapin, kita gemukkan saja gitu ya. Kalau 1 sampai 1,5 tahun bisa uji coba. Jangan banyak-banyak. Paling banyak 10 ekor. 10 ekor ya Pak ya. Tapi kalau sudah 1,5 tahun sampai usia 3 tahun, asal pemeliharaan kita bagus, itu bisa digenjot. Satu periode perkawinan 20 sampai 30 ekor langsung sikat. Boleh, langsung disikat. Kan lagi gagah kuat perkasa, tapi ya lagi. makanya mungkin kita kasih jamu segala macam supaya dia kuat. Ya. Pak, sedikit Pak untuk kembali sebelum masuk ke kandang koloni tadi Pak. Mungkin adakah Pak tips-tips dari jenengan selaku owner yang ada di TNG Farm ini untuk breeding dan calon betina itu Pak, sebelum masuk ke kandang koloni itu harus ngapain? Itu ya itu untuk treatmentnya harus gimana kan Pak? Yang pertama, untuk menjadi peternak yang sukses, yang modern gitu ya. Tadi indikatornya, indikator itu alat ukurnya ya, Pak. Supaya breeding kita benar adalah apa? Bahwa cempe yang lahir harus di atas 3 kilo. 3 kilo ya Pak? Iya. Minimal. Kalau cempe cuma lahir 2 kilo, apalagi 1,5, 2,5, aduh nggak masuk hitungan. Karena apa? Kalau dengan kondisi 3 kilo, itu menurut penelitian dan pengalaman di TNG, kalau lahirnya di bawah 2 kilo, tingkat kematian sampai 40% Mas. Sama riskan sekali berarti. Riskan sekali, karena cempe itu kalau kecil, dia nggak bisa segera berdiri, nggak bisa segera nyusu, kolostrum, kena penyakit, keinjek-injek, mati. Siap. Nah, kalau di atas 3 kilo, dia bisa segera berdiri. Alat ukur segera berdiri apa? Kurang dari 30 menit sudah harus bisa berdiri dan nyusu. Nyusu, langsung ngambil kolostrum itu tadi. Ngambil kolostrum, karena kolostrum itu yang kemudian menstimulus imunitas dari cempenya. Kalau ternyata, aduh Pak Eko ini lahirnya 2,5, 2 kilo, belum, Anda harus bantu untuk nyusu kolostrum. Atau diperah atau itu ya Pak ya? Iya, karena enggak nanti mati. Siap. Nah, kenapa makanya kalau 3 kilo kita nggak perlu bantu, sehingga nggak repot kitanya. Bisa langsung berdiri ya Pak ya? Langsung berdiri. Nah, dari 3 kilo tadi, dalam waktu 6 bulan, itu bobotnya harus 10 kali lipat dari berat badan lahir. Berarti jadi 30 kilo. 30 kilo ya Pak iya. Ya? Di jangka waktu. Kalau 5 bulan dijualnya 25 kilo. 25 kilo. 5 bulan atau 6 bulan tadi. Kalau 6 bulan 10 kali. Kalau apa namanya 5 bulan ya kurang lebih 25 kilo. Tadi yang syarat tadi. Siap. Penjualan tadi. Nah, sekarang pertanyaan kan jadi begini, teknik breeding. Pak, bagaimana caranya agar cempenya lahir 3 kilo, bener nggak Mas? Iya, betul Pak. Caranya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, indukannya bobotnya harus di atas pada waktu melahirkan nih. Iya, betul. Di atas 35 kilo. Makanya masuk koloni minimal 25 kilo. Siap. Buntingan 5 bulan. 5 bulan, Pak. Selama 5 bulan, 25 kilo tambah 2 kilo per bulan. Per bulan. Jadi 35 kilo. 35 kilo. Kenapa begitu? Karena bobot cempe itu berkorelasi atau sekian persen dari bobot indukan saat melahirkan, Mas. Kalau anaknya tunggal, anak tunggal itu satu ya, single ya. Single. Itu kurang lebih 7,5% dari bobot induknya. Bobot induknya. Jadi kalau bobot induknya 30 kilo, 10%-nya kan 3 kilo. Ya, Pak. 7,5%-nya ya kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 sekian. Betul ya. Nah, kalau indukannya, kalau misalnya anaknya 2, kembar atau twin, itu yang namanya persentasi tadi menjadi sekitar 12,5% totalnya. Jadi kalau bobot induknya 30 kurang, kalau bobot induknya misalnya 40, bobot induknya 40 kilo, 10%-nya 4 kilo, 12,5%-nya sekitar 5 kilo, artinya paling tidak anak kembarnya itu bobotnya
di atas 2,5 itu masih agak nggak apa-apa. Rata-rata minim ya Pak ya? Minimal 2,5 kan Tuh. tadi harusnya 3 kilo Iya, kan iya. gitu ya. Apalagi kalau keluar triplet di TNG Triplet ya, Pak? Berarti triplet itu 3 ekor ya, Pak, 3, ya? wah bahaya banget Tiga. kalau indukannya di bawah 35 kilo karena triplet itu sekitar 15%. Kalau bobot indukannya 40 kilo 10%-nya kan 4 kilo ya. 4 kilo, Kalau ya. 5 cuma 6. Iya. 6 dibagi 3 berapa? Cuma 22 kilo. Ya, betul. Saya itu makanya lebih seneng kalau anaknya kembar daripada 3. 3 ya Pak ya? Karena nanti kita harus membantu susu segala macam. Nah, oleh karena itu betina kita harus di atas 25 kilo untuk diri, 30 kilo untuk laktasi pada saat masuk koloni kawin. Siap. Oke. Berikutnya, supaya janin si cempe ini berkembang menjadi tadi berat badan lahirnya bagus, Nggih. pada waktu bunting tua, Ya. saya bunting tua itu 3 bulan, Nggih. harus dimasukkan kandang khusus. Hmm. Jangan di koloni kawin. Berarti Untuk disediakan keamanan. untuk kandang khusus. Namanya kalau di TNG namanya kandang maternity. Oh. Nah, seperti itu, Mas, yang di sana itu. Maternity. Oh, seperti yang di Ya, sana yang itu ya, Pak, ya? sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri itu ya Pak Nah, ya? kandang maternity Oh, fungsinya siap. pada waktu bunting tua itu kita berikan pakan namanya pakan flashing. Flashing itu kita kasih tambahan mungkin yang bergizi tinggi. Nggih. Konsentrat boleh, lebih banyak indigo veranya, lebih banyak ramban-ramban yang bagusnya selain rumput pacong segala macam ya. Nggih. Supaya apa? Gizi dari induknya tadi terpenuhi. Kan dia nggak cuma makan buat dirinya, Mas. Iya Pak. Sama janinnya kan, Nggih. janin cempenya tadi. Memproduksi air susu juga ya Pak ya? Iya. Sehingga pada saat lahir, anaknya bobotnya mencapai target 3 kilo. Nggih. Kemudian, nah pasti teman-teman nih, para sahabat domba, kita tahu 1 bulan pertama cempe itu perkembangan tergantung dari apa? Produksi susu induk. Nah, oleh Ya, karena betul, itu Pak. di 3 bulan sampai dengan 1 bulan Nggih. sesudah melahirkan itu harus di flashing supaya produksi susunya bagus sehingga cempenya berkembang dengan baik. Kalau di TNG Nggih. targetnya sesudah 1 bulan itu paling tidak bobot dari si cempe itu 3 kali lipat dari bobot lahir. Bobot lahir ya Pak ya? Jadi kalau misalnya bobotnya 3 kilo Nggih. sesudah 1 bulan, Nggih. wah, itu ngejarnya itu bisa ke 9 kilo. Oh. Karena 3 kali 3 gitu. Siap, Atau siap. paling jelek lah Nggih. jatuhnya di 2 kali. 2 kali bobot lahir ya Pak? Bobot lahir. Jadi kalau 3 kilo Nggih. minimal itu adalah 6 kilo, Mas. Dalam waktu 1 1 bulan. ya Pak Setiap bulan harus ditimbang Oh. supaya kita tahu. Karena tadi nanti sesudah 6 bulan ya? Nggih. itu harus 10 kali dari bobot lahir, Mas. Bobot lahir, Tadi ya, kalau 3 kilo jadi 30 kilo. Siap. Nah, sesudah umur 1 bulan gimana gitu kan? Nggih. Siap. Nah, sesudah umur 1 bulan, seperti kalau di TNG, Mas, Nggih. sesudah umur cempenya umur 2 minggu di 2 sana, minggu, nggih. mereka dipindahkan ke sini. Oh. Namanya kandang temporary. Ini kandang temporary, Temporary. ya Pak ya? Ya. Oh. Nah, di kandang temporary ini si indukan tetap dapat flashing, cempenya di bawah. Nah, itu ada pintu. Coba perhatiin di sana, Mas, ada pintu akses itu. Oh iya Pak, ya, tadi Nah. saya juga mau nanya Pak, Ya. itu pintunya kok di bawah ada lubangnya. Lubang Nah, pintu itu itu fungsinya adalah untuk keluar masuk cempe. keluar masuk cempe. Mungkin Sehingga- dari sana ya Pak Ya. Biar Sehingga teman-teman sesudah jelas juga. umur 2 minggu, Nggih. si cempe masih banyak nyusu kan? Oh. Tetapi dia berlatih untuk makan makanan yang keras. Oh, atau yang sering disebut krifit itu Pak. Iya, nah ini adalah krifit. Kalau di TNG krifitnya ada 2. Krifitnya hijauan Nggih. yang bergizi. Jadi ini campuran indigo vera dan pacong. Indigo veranya 60%, Nggih. pacongnya 40%. Yang di sana adalah campuran dari sentrat, polar dan lain sebagainya. Oh. Nah, anaknya bebas keluar masuk ini juga lagi lubang- ini Pak ya, berarti lubang, namanya ya. kandang lubang-lubang yang ada di bawah ini Ya, ini lubang-lubang untuk cempe keluar masuk sampai usia 5 bulan mereka bisa keluar masuk, tidak bersaing dengan induknya makan krifit karena siap. gizi krifit ini bagus Berarti benar-benar dikhususkan untuk anak-anak ya Pak ya. cempenya. Karena di TNG paling jelek Teman-teman. cempe itu targetnya tumbuhnya itu 3 kilo per bulan, paling jelek. Paling minim-minim ya, Pak. Kita Paling di jelek sini ya, Pak ya. di sini ini pernah sering ya 7 Oke. kilo 8 kilo per bulan bisa. Per bulan, Rata-rata sekarang sekitar 4 sampai 5 kilo per bulan pertumbuhannya. Berarti untuk pengaruh krifit hijauan Wah, sama keringan itu tinggi sekali. tinggi sekali ya Pak ya untuk pengaruhnya sifatnya ya, Pak ya. kalau di dalam ilmu peternakan ya, Nggih. ini penyediaannya harus ad libitum. Hmm. Ad libitum itu Apa nih, Kok? bahasa Indonesianya selalu tersedia. Selalu tersedia. Jadi ya, Pak ya. kalau cempe pengen makan Nggih. harus ada. Jadi kalau habis di
sok, habis di stok, habis diisi segala macam. Karena apa? Pertumbuhan yang paling cepat itu terjadi sampai dengan usia 3 bulan, Mas. Jadi harus kita optimalkan. Jadi kalau 3 bulan itu minimal tumbuhnya harus 5 sampai 6 kali, Mas. Jadi kalau usia 3 bulan, misalnya bobotnya 3 kilo ya, itu minimal harus 5 kali itu 15 sampai 6 kali. 16 sampai sekitar 15 sampai 20 kilo lah. Di usia 3 bulan. Karena itu tingkat pertumbuhan yang paling cepat. Gitu ya. Nah, berarti itu untuk kripsi tadi unlimited ya Pak ya, harus selalu namanya ad libitum itu selalu tersedia. Ya, Pak, bahasa lain ad libitum kalau misalnya kalau di kita misalnya di TNG adalah yang ad libitum adalah air minum, Mas. Coba perhatiin. Air minumnya di dalam bentuk air minum otomatis kan, yang hijau-hijau itu. Ya. Sudah jadi pakai keran itu ya Pak ya? Enggak pakai keran ini, Mas. Oh, ini langsung ya Pak ya? Langsung. Nah, langsung teman-teman. Sehingga kapanpun si ternak itu mau minum selalu tersedia. Selalu ada. Nah, sama dengan Kripfit. Tapi kalau yang sudah koloni kawin seperti ini, oh ini kandang koloni kawin ini. Ini koloni kawin. Kalau ini kandang temporary tadi perpindahan dari maternity. Perpindahan dari maternity ya. Maksudnya ke temporary, biar induk sama cempe juga masih bisa bersatu. Iya. Dan nanti untuk cempenya bisa lewat keluar masuk Kripfit. Iya, lewat yang bawah kotak tadi. Iya, yang kita lubangin. Nah, kalau di sini ini anaknya cempenya udah pindah, tapi tetap bisa keluar masuk kan? Nah, pakannya pakan normal. Oh, ini sudah mulai pakan normal, Pak? Iya, ya, beda dengan yang di sini masih harus dibanyakin. Kan masih butuh susu. Ya, betul. Nah, ini cempenya sudah lebih dari 1 bulan. Jadi mereka kawin, sesudah bunting 3 bulan, dipindahkan lagi ke maternity. Ke kandang maternity? Iya. Nah, di TNG dengan sistem seperti ini, yang terjadi adalah kidding interval. Ini kunci sukses breeding juga. Kidding interval itu adalah seberapa cepat atau target waktu indukan melahirkan. Di TNG sekarang sudah mencapai sekitar 6-7 bulan pasti melahirkan. Pasti melahirkan ya Pak ya? Sebenarnya standarnya adalah 8 bulan. 8 bulan, 8 bulan itu artinya 2 tahun itu 3 kali. Di TNG itu 6-7 bulan itu pasti melahirkan. Artinya dalam 2 tahun itu lebih dari 3 kali. Mantap, nah itu mantap. dengan menggunakan teknik seperti ini. Karena pada saat nanti kidding interval, kemudian litter size itu adalah jumlah anakan. Apakah tadi single, apakah twin, apakah triplet. Itu berpengaruh terhadap penghasilan kita saat menjual cempe di atas 5-6 bulan. Nah, saran saya teman-teman ya, sahabat domba kita, jangan jual cempe di usia muda. Tetapi kalau ada yang mau beli lebih dari 1 juta, berikan. Langsung kasih ya Pak ya? Tapi kalau, wow saya beli cempenya, saya mau jual 400.000, 500.000, Anda akan rugi karena apa? Rugi nunggu ngasih makan pada waktu bunting, kawin, itu biayanya nggak akan masuk. Jadi kalau jual, teman-teman, itu dijual di atas 1 juta supaya apa? Modal yang kita keluarkan pada saat kita beternak itu kembali dengan hasil penjualan cempe. Jadi jangan senang, kok cempe saya masih kecil dibeli cuma 300, aduh itu rugi. Capek kita. Harus minimal 1 juta ya. 1 juta ya Pak ya? Iya. Gitu. Nah, kira-kira begitu kunci breedingnya, Mas. Siap. Harus memastikan nanti cempe itu berat di atas 25, kalau bisa 30 kilo. Pada waktu dijual usia 6 bulan. Ya, oke. Untuk rata-rata, Pak, kalau lepas sape untuk cempe-cempe domba yang ada di TNG Farm ini, Pak, jenengan di usia berapa, Pak, dilakukan untuk lepas sape itu, Pak? Lepas sape di usia, kalau pejantan, itu 5 bulan, Mas. 5 bulan ya, Pak ya? Untuk 5 bulan ya? Nanti kita masukkan ke kandang pengemukan. Kandang pengemukan itu di belakang. Di belakang ya, Pak ya? Kenapa 5 bulan? Takutnya sudah mulai birahi, nanti ngawinin yang lain, nanti anaknya jelek. Tadi kan udah saya jelasin kan? Betul, Pak. Kalau pejantan minimal 1 tahun. 1 tahun, iya, Pak. Jangan sampai nanti inbreeding juga, ngawinin induknya. Gitu kan. Nah, kalau betina, itu kita sape sesudah 6 atau 7 bulan, jika bobotnya sudah mencapai 30 kilo. Siap. Jadi misalnya usia 6 bulan, bobotnya udah 30 kilo, kita masukkan ke koloni kawin. Koloni kawin ya Pak ya, langsung siap. Agak lebih cepat tuh, karena pengalaman di sini ya, kalau bobot sudah mencapai 30 kilo, dikawinkan udah siap Mas secara fisik. Anaknya bagus kok. Anaknya juga udah bagus. Dibilang jumbo ya Pak ya? Asal bobotnya di atas 30 kilo pada saat masuk koloni kawin, sehingga pada waktu dia melahirkan, kan tambah 10 kilo 5 bulan. Betul Pak. Sudah 40 kilo, anaknya biasanya kalau lagi laktasi 1 kan, anak 1 kan, anaknya lebih dari 3 kilo. Kita sering 3,2, 3,1, 3 kilo. Asal walaupun usia masuk koloni kawin 6 bulan ya. Kan banyak orang bilang, oh nunggu
8 bulan, 9 bulan kita pernah nyoba dan akhirnya kita ya udah, kita 6 bulan asal bobotnya lebih dari 30 kilo langsung masuk kita ya, masukkan Pak? koloni kawin nggak apa-apa. Siap. Gitu, Mas. Siap. Ya, itu tadi teman-teman ya, sedikit tip-tip atau kunci sukses dalam breeding domba Yes. ya, Pak ya. Terima kasih Pak Eka Utomo, semoga Sama-sama, Mas. bermanfaat untuk Ya. semua teman-teman peternak, khususnya pecinta kambing dan domba semuanya, dan berkah untuk peternak-peternak yang ada di Indonesia ya Pak. Oke, salam sukses buat teman-teman sahabat domba kita. Siap. Walaupun kondisi lagi nggak bagus ini, banyak impor ini ya. Tetap semangat beternak, asal Siap. kita produktif, mengelola dengan baik dan benar, ya nanti suatu ketika kita bisa bersaing dengan yang impor. Amin. Sambil nunggu pemerintah untuk menjaga supaya jangan digelontorin lah impor nanti. Siap. Kasihan peternak kecil. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat pokoknya Yes. ya Pak ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Sedikit review yang ada di TNG Farm ini dengan Pak Eka Utomo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para breeder atau breeding domba. Nantikan update video terbaru dari domba kita. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.